Di bulan Ramadan ya, ada wayunati munadin, ada dari langit yang membisik-bisiki kita untuk ya bagian khair, orang-orang yang berbuat baik semangat. Orang yang berbuat buruk berhentilah, begitu memang secara zat. Tetapi di bulan yang lain tidak demikian. Maka kita harus kembali ke konsep dasar kehidupan kita. Ini menikah apa? Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi perhatikan ya. Surah Az-Zariyat ini awal suratnya itu jam menakjubkan. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wadhariyati dzarwa. Demi angin yang membawa debu dengan kencang. Kemudian falhamilati wiqra. Demi yang mengandung uap air yang banyak, awan maksudnya. Faljariyati yusra. Demi bahtera-bahtera yang membelah lautan. Bayangin Bapak Ibu, ini bayangin. Besi bertonton, ribuan ton loh besi itu. Di atasnya juga diletakkan kontainer-kontainer beribu-ribu ton. Kok iso nyebrang di lautan sedemikian? Kalau bukan karena kemudahan dan kehendak dari Allah, mustahil. Jadi bayangkan besi loh, ngambang seperti itu. Maka dikatakan fal jariyati yusra. Demi bahtera yang menyeberangi lautan dengan mudah, sampai disebutkan sebagai sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal muqassimati amra. Demi malaikat yang turun melaksanakan perintah Allah untuk memberikan rahmatnya kepada masing-masing manusia. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah kepada kalian pasti terjadi. Dan kemudian kita tarik sampai hampir selesai, dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan pertanyaannya? Yang dihubungi dengan Ramadan. Sampai kapan kita beribadah? Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Beribadahlah kepada Allah, mengibadahi Allah hatta sampai datang sesuatu yang jelas. Hatta ya'tiyakal yakin. Maksud hatta ya'tiyakal yakin apa? Adalah kematian. Kalau sudah mati itu jelas Bapak Ibu. Apa yang menjadi rahasia itu jelas terlihat nanti. Orang-orang kafir naudzubillah akan melihat, oh ternyata betul ya firman Allah di dalam Al-Quran itu jelas waktu itu. Jadi hatta ya'tiyakal yakin. Jadi ibadah itu sepanjang hayat masih di kandung badan, ya ibadah terus. Kapan istirahatnya? Begitu kita meninggal, meletakkan kaki kita di surga baru istirahat. Dikubur belum istirahat. Tergantung amalan soleh kita di dunia. Kalau buruk, repotnya kita di alam kubur, subhanallah. Sebagaimana saya sebutkan berulang-ulang Quran surah Al-Baqarah ayat 99 juga terkait dengan hatta idza jaa ajalul maut qala rabbil siun. Jikalau datang kematian kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang tidak mengimani Allah, qala rabbil siun, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La ani a'malu sholihan fi ma tarak. Agar saya bisa beramal soleh yang saya tinggal dulu. Nah, ini peringatan buat kita. Jadi dari sini kita tahu bahwa ibadah itu sepanjang hayat masih dikandung badan, ya ibadah terus. Dan disebutkan di dalam satu hadis, ahabu illallah, ahabu amali illallah. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah adwamuhu wa inqam, yang terus menerus walaupun sedikit. Maka terkait dengan Ramadan disebut oleh para salafus soleh, ada satu kalimat yang sangat menakjubkan yang harus menjadi pengingat buat kita. Jangan perhatikan betul ini. Kata para salafus soleh mengatakan, bi'sal qaumi, buruk suatu kaum, sungguh jelek seseorang yang qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan, yang dia tidak mengenali Rabbnya kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi rajin iki mau Ramadan tok. Begitu lepas Ramadan, sholat malamnya talak 3 langsung bubar. Mungkin malam pertama alasan takbiran iya, lali orang sholat witir belas iyalah, tapi malam kedua, ketiga dan seterusnya masa iya kita akan terus demikian? Padahal sudah sangat indah diajarkan lewat Ramadan. Hampir-hampir nggak putus insya Allah kita ini, sebagian besar insya Allah kita nggak putus sholat tarawih di bulan Ramadan, kecuali ibu-ibu yang haid.
Kalau yang putra insya Allah kan enggak putus lah eman-eman. Gini apa gitu? Betapa indahnya Ramadan mengajarkan kepada kita. Sayangnya yaitu tadi di bulan Syawal yang sebenarnya peningkatan, kadang-kadang malah penurunan. Subhanallah. Maka kita ngaji seperti ini biar kita membawa spirit Ramadan keluar dari bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, bi'sal qaumi qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sungguh buruk seseorang, sungguh buruk suatu kaum yang dia tidak mengenal Rabbnya kecuali di bulan Ramadan saja. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini dari Imam Al-Hambali. Ini kitab juga sudah diterjemahkan ke Indonesia nih, bagus kitabnya nih, Lataiful Ma'arif. Di sana disebutkan tentang bagaimana perilaku sahabat terhadap Ramadan. Mereka meletakkan di hatinya Ramadan sepanjang tahun, Bapak Ibu. Sepanjang tahun. Caranya bagaimana? Begitu selesai Ramadan, 5 bulan berikutnya, berarti 6 bulan terus dengan Ramadan, itu berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar ibadah kami dan ibadah panjenengan semua itu diterima di sepanjang bulan Ramadan. Selama 6 bulan. Jadi 6 bulan berdoa, ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah saya di bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa untuk sampai di Ramadan berikutnya. Alias podo karo setahun itu terkait itu dengan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Harapan agar sampai ke Ramadan lagi. Nah, ini seharusnya yang kita tiru. Bagaimana menghadirkan Ramadan di sepanjang tahun kita. Maka mungkin kalau beri judul hari ini, menghadirkan Ramadan sepanjang tahun. Menghadirkan Ramadan sepanjang tahun. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Bapak Ibu, seandainya kita bisa seperti itu, kita beribadah sesuai dengan perintah Allah, menjaga ibadah sampai kematian datang, maka kita masuk terhadap golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Ini saya rekam, nanti jangan bisa lihat rekamannya, ayat-ayatnya jangan catat, jangan buka tafsirnya di rumah. Tentu saja waktu yang terbatas tidak mungkin kita bahas tafsirnya. Kata Allah, Allah berfirman, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Adalah orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah. Sementara hatinya dalam kondisi dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari ayat ini, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang berbuat buruk di siang hari sehingga mereka takut kepada Allah? Bukan, Aisyah. Mereka orang yang dia di siang harinya bekerja untuk dunianya, tapi di ujung malam dia bangun. Hum yastaghfiruna bil ashar, dia salat kemudian dia banyak istighfar di ujung malam. Dan dia merasa takut kepada Allah atas ibadah yang dilakukan. Ojo-ojo ora ketompo. Nah, ini ciri orang beriman, Bapak Ibu. Ciri orang beriman adalah dia menumpuk banyak sekali amal soleh, tapi dia nggak merasa aman terhadap amal soleh yang dilakukan. Cik kurang terus rasanya. Sementara orang munafik sebaliknya, banyak bermaksiat merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dikatakan adalah orang-orang yang yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Kondisi hatinya takut kepada Allah sementara dia sudah beribadah dalam jumlah yang banyak. Kesadaran ini dikatakan kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka sadar mereka itu akan balik kepada Allah. Nah, kalau mendengar kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar itu, kita pasti akan efektif hidupnya. Kita takut melaksanakan segala sesuatu yang buruk karena sadar setiap waktu bisa diambil. Kita tahu nih, kemarin waktu liburan, salah satu yang meninggal di KM 58 ini yang terbakar itu guru dari ponakan saya itu. Subhanallah. Elsie Putri dan pengajar yang baik. Kebetulan ponakan saya ada 2 di sana. Siapa yang menyangka coba? Ini orang pulang itu nggak pernah pakai travel. Sekali-kali pakai travel meninggal, bayangin. Biasanya pakai motor. Bayangin, subhanallah. Kok iyo gitu? Kok iyo gitu? Ya inilah kematian bisa datang kepada siapa saja setiap waktu. Maka kesadaran inilah yang menjadikan kita efektif di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, harus ada upaya yang efektif dan efisien agar kita benar-benar di bulan ini, Syawal dan seterusnya itu rasa-rasanya kok kayak bulan Ramadan.
Coba jenengan ingat-ingat di bulan Ramadan tuh ngapain loh. Kemudian spirit itu kita bawa. Andai itu masuk ke kita, Masya Allah. Dan inilah mengapa kita ngaji. Dulu saya di Mahat, kalau habis Ramadan ya begini nih yang dikaji. Kita mengingatkan dulu tentang segala sesuatu yang terkait dengan Ramadan, supaya spirit itu ke bawah seterusnya. Yang pertama, hal yang diwariskan Ramadan kepada kita, yang pertama adalah persoalan muraqabatullah, yaitu keadaan kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, coba ibu-ibu di bulan Ramadan sendirian di rumah, di dalam kamar, ada makanan enak, lapar banget, berani nggak dahar? Nggak berani kan? Kenapa nggak berani? Orang ngomong loh. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu ada yang nyoting jenengan dari atas, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya gambarkan, bahkan kita hari ini dipasang CCTV dalam ruangan, tahu ada CCTV, kita mau joget-joget nggak berani ya kan? Mau hal-hal yang aneh-aneh nggak berani kan? Karena tahu ada pengawasan. Bayangin, itu cuma pengawasan manusia yang oglang, kalau listrik oglang, listriknya mati langsung gitu kan. Tapi ketika tahu di samping, kita akan hati-hati, padahal Allah lihat kita terus, muraqabatullah, keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang diwariskan Ramadan atas kita. Gini apa oke? Siang hari laki-laki dan perempuan pengantin baru bergejolak, berani nggak tuh hubungan suami istri? Enggak kan? Karena apa? Karena Allah. Masya Allah. Ini kadang-kadang ada yang kebablasan, Ustaz, saya 3 hari Ustaz. Ini pasangan-pasangan muda sering ngomong ke saya itu. 3 hari 180 hari kafarahnya. Ini apa gitu? Karena setiap 1 hari orang yang melanggar, maka puasa sahro ini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh berhenti. Udah 50 hari Ustaz, putus, ulang dari awal lagi. Subhanallah. Kata dia, sesasi ora tahan orang sasi. Maka ada solusi lainnya, itu memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Ini Bapak Ibu bayangkan. Karena kita merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah, itulah kita menjadi kuat. Dan ini yang diajarkan Ramadan kepada kita, yang harusnya kita bawa kepada kondisi di luar Ramadan. Apa dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat 1 salah satunya. Ini kita semua insya Allah hafal. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bayangkan ayat-ayatnya yang perhatikan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu terhadap masing-masing kita kalian alaikum rokiba. Rokiba itu bahasa Arab artinya melihat dengan fokus, detil, nggak cuma melihat sekilas. Kalau dengan duduk di pinggir jalan lihat orang lewat kan sekilas. Yang namanya rokiba itu diperhatikan detil. Ibu Sri pakai baju hitam, kerudungnya hitam, pakai kaos kaki, diperhatikan. Bahkan dikatakan wama tukhfi sudur, yang diperhatikan bukan hanya fisiknya tapi bahkan lintasan hatinya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bapak Ibu, bukankah itu yang diwariskan puasa kepada kita? Karena kita tahu seperti itu, kita nggak berani melanggar di bulan puasa. Masya Allah. Dan inilah derajat tertinggi dalam agama kita, yaitu ihsan. Di dalam hadis Jibril dikatakan ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka dia mengatakan apa? Al ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, engkau sholat kepada Allah, engkau bersedekah karena Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Nyatanya kita tidak melihat Allah. Ketahuilah Allah melihat kita. Maka inilah derajat agama tertinggi setelah Islam, iman, ihsan. Ihsan itu mendirect kita agar Islam dan iman kita berkualitas. Keadaan di mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ini tertanam ke anak-anak kita, dahsyat enggak? Jadi seperti ini yang harusnya kita tanam ke anak kita. Takutnya karena Allah, bukan takut karena peraturan. Ini sharing sedikit pengalaman saya setelah amar di rumah. Saya melihat lembaga belum berhasil nandur itu.
Jadi melakukan ibadah karena Allah itu belum, masih karena peraturan, ya wajar, masih anak-anak. Ini yang lagi saya tanam, ya. Bagaimana caranya agar anak kita itu sholat itu betul-betul takut betul kepada Allah. Dikatakan oleh Allah nih dalam salah satu ayat yang lain, innalladzina yakhshawnahum bil ghaib, adalah orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi dia tidak melihat Allah. Maka dikatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi dia adalah ampunan dari Allah wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi yang takut kepada Allah sementara dia tidak melihat Allah. Jenengan dimanapun jenengan melakukan aktivitas takut kepada Allah, sehingga sholat jenengan khusyuk, sedekah jenengan berkualitas, omongan panjenengan ke istri lembut, ke anak lembut, ke tetangga baik, karena merasa betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat Bapak Ibu. Kalau itu bisa kita tanam kepada kita hari ini, Masya Allah. Nah, inilah yang ditanamkan oleh Ramadan kepada kita. Kemudian di dalam Quran surah As-Su'ara ayat ke-217, 218, 219, 220, saya dikatakan tentang wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim, dia yang maha perkasa dan maha penyayang. Ayat berikutnya, alladzi yaraka hina takum, kata Allah, dialah Allah yang melihat jenengan ketika berdiri. Ayat ini tentang sholat, tapi ini menjadi dalil umum, berarti Allah tuh melihat kondisi kita berdiri kapanpun. Jadi Allah tuh perhatikan kita dalam kondisi kita berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah mengerti betul tuh perubahan gerakan-gerakannya ketika sujud, ketika ruku. Perubahan gerakan itu Allah perhatikan Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau kita sadar ini, kita mau ngomong aja mikir, ini ngomong saya kira-kira diridhoi oleh Allah atau tidak? Sholat saya itu karena Allah atau tidak? Sadar seperti ini, Masya Allah. Masya Allah. Dikatakan innahu huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Allah maha mendengar, maha mengetahui. Bapak Ibu semuanya, sampai disebutkan dalam Quran surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat ke-19, dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tuh mengerti, mengetahui tentang pengkhianatan lirikan mata. Jadi dengan cuma lirik kepada yang nggak boleh, itu Allah perhatikan, Allah tahu itu. Wa ma tukhfi sudur, di dalam ayat yang sama, bahkan lintasan hati kita Allah tahu Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita sadar itu, ini dahsyatnya luar biasa, akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam apa itu banyak ya yang menceritakan tentang bahwa lirikan mata itu bisa meninggikan atau merendahkan derajat kita. Kalau dengan ini ting 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 sembarang orang, ini bahaya. Atau jangan melihat di gadget, di HP, sendirian di dalam kamar, bisa saja jangan membayang jelek-jelek, sendirian. Jadi kalau jangan muraqabatullah nggak berani. Sekarang hari ini Bapak Ibu, buka YouTube aja, kita nyekrol misalnya itu macam-macam yang keluar, iya enggak? Orang nggak pakai baju ada, orang nggak pakai jilbab ada. Kalau kita scroll itu banyak nggak pakai jilbab. Dosa kan itu dosa Bapak Ibu. Maka Allah tahu, itu Allah tahu betul tentang hal demikian. Maka bagi yang betul-betul sadar dengan itu pasti akan efektif hidup. Quran surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang mendasari itu semua kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, hafalkan doa ini. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW agar kita dimudahkan di dalam muraqabatullah. Bareng-bareng saya pandu supaya dengan minimal pernah membaca. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib was sahadah.
Artinya ngaten, ya Allah, saya mohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai. Penting apa penting itu doa itu? Penting banget. Mungkin orang malu kalau dibanyakan orang, mau yang aneh-aneh. Nek dewean, orang mungkin di lingkungannya bisa kelihatan alim, dikirim ke Australia tugas kerja. Nang Australia jangan-jangan pecicilan orang nonton gue kue kok. Maka doa ini penting Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi was syahadah. Ya Allah, saya mohon kepada Kau rasa takut kepadamu dalam posisi sendirian malam ataupun dalam kondisi keramaian. Dan ini satu hadis, ada 3 doa. Doa berikutnya adalah wa as'aluka, misalkan wa as'aluka kalimatul haqq fir ridha wal ghadab. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu agar apa yang keluar dari mulut ini yang hak, dalam kondisi saya ridho, dalam kondisi saya senang, wal ghadab maupun dalam kondisi marah. Penting kan doa ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini penting. Apalagi saya setelah membina anak di rumah sendiri, subhanallah. Kadang-kadang anak-anak kita tuh bikin jengkelnya kita, ya enggak? Disuruh apa enggak manut jengkel kita kadang-kadang. Kita tuh minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kalimat yang keluar dari mulut ini tetap yang hak walaupun saya lagi marah. Kadang-kadang kita kalau anak kita rewel, wah dasar anak setan, subhanallah. Kadang-kadang begitu. Pas disuruh angelepul, kita keluar kalimat yang jelek. Dan ini terjadi Bapak. Hati-hati jadi orang tua. Sebagaimana saya pernah ceritakan ke jenengan. Seorang ayah, anaknya pacaran. Oh coba pacaran yo, nek terus-terusnya mending mati baik. 3 bulan berikutnya tabrakan anaknya meninggal dunia, subhanallah. Makanya Rasulullah mengajarkan kalimatul haqq fi ridha wal ghadab. Nek lagi manut kita kalimatnya bagus biasa. Nek lagi orang manut tetap api, nipu angel. Enggak gampang itu. Ada kisah ya, kisah tentang Sudais ya. Jadi yang pernah tahu juga bahwa ketika ada mau tamu datang, kemudian ibunya sudah menyediakan makanan, tahu-tahu Sudais kecil ngambil taplaknya, burang, rusak kabeh. Apa ibunya ngomong kepada dia? Mudah-mudahan kita jadi imam Masjidil Haram, dalam kondisi marah loh itu. Bayangin jangan mau ada tamu udah mau datang, tumpah semua itu pripun coba. Kalau kita mungkin oh dosa cicilan kurang ajar anak setan ya gitu kan. Ya enggak? Yang sering terjadi begitu, tetapi orang yang beriman enggak begitu. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka kalimatul haqq fi ridha wal ghadab. Ini dalam satu hadis nih, masih dalam satu hadis dengan doa yang pertama. Kemudian satu rangkaian hadis ini doa yang kedua adalah wa as'aluka bareng-bareng wa as'aluka qasda fil faqri wal ghina. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu agar tetap hidup sederhana dalam kondisi kurang maupun dalam kondisi kaya raya. Penting gak doa ini? Penting. Kenapa penting? Banyak orang yang meningkat hasilnya tapi tambah miskin. Kenapa? Dulu waktu penghasilannya 5 juta cukup pakai Vario. Begitu penghasilannya 10 juta minta expander. Jadi tambah miskin. Maka Rasulullah ajarkan doa ini, ya Allah, mudah-mudahan kalau saya diberi kekayaan kepadamu, saya tetap hidup sederhana. Ini top. Ini pula yang diajarkan oleh puasa kepada kita Bapak Ibu. Nah makanya doa ini diamalkan. Kalau belum hafal nanti lihat di videonya ya. Nanti saya tulis di bagian deskripsinya insya Allah, sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita nggak keperucut kalimat yang jelek. Bagaimana kalau sudah keperucut? Wis kebacut anak setan, pecicilan, kurang ajar, mati baik. Bagaimana? Kalau tidak bisa seperti itu, segera bertobat. Quran surah Ali Imran. Faida fa'alu fahisatan, au tulamu anfusahum dzakarullah. Ketika udah keperucut keburukan, menzalimi diri sendiri, maka ingatlah Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, minta diganti. Ya Allah, kalimat yang keluar tadi, ya Allah gantikan dengan kebaikan. Itu yang harus dilakukan. Jangan diterus-teruskan. Jangan diterus-teruskan. Itu nilai pertama yang kita ambil dari Ramadan. Yang kedua, bahwa puasa itu, Bapak Ibu, nilai yang kedua ini adalah ibadah yang jauh dari riya dan ujub. Gini Pak. Kalau jenengan besok puasa,
Asal jenengan nggak cerita ke orang lain, ada nggak yang tahu jenengan puasa? Nggak ada. Terus jenengan nanti sore buku nganggo apa yo? Ketahuan kalau begitu. Oh bengi alhamdulillah aku sore nganggo ayam, ketahuan. Sepanjang jenengan tidak cerita, maka puasa itu akan terus tersembunyi. Dan inilah cara terbaik mendapatkan syarat diterimanya amal yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah. Ini syarat. Maka cara terbaik untuk mendapatkan ikhlas adalah menyembunyikan amal panjenengan, Bapak Ibu. Dan inilah yang diajarkan puasa kepada kita. Maka seharusnya kita sampai pada derajat di mana kita tuh bahagianya kalau nggak diketahui orang lain, bukan bahagianya ibadah diketahui orang lain. Dan puasa begitu, Bapak Ibu. Kalau sholat bersama, sholat jamaah kan ketahuan. Iya bang, ya bagaimana lagi udah ketahuan. Haji, umrah ketahuan. Pamitan jenengan malam kalimatus safar. Pengumuman semua orang tahu. Jenengan sedekah mungkin juga orang tahu. Tapi puasa asal jenengan nggak cerita, nggak akan tahu. Ini adalah pelajaran besar agar ibadah kita tuh seperti itu, ikhlas karena Allah. Dikatakan inilah obat paling manjur untuk mendapatkan ikhlas, yaitu menyembunyikan amal kita. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi berarti kalimat atau firman Allah yang tidak disebut dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Dikatakan Kulu amali bani Adam lahu. Monggo sambil dibagi. Kulu amali bani Adam lahu. Sesungguhnya setiap amalan bani Adam itu untuknya. Sejatinya semua amal kita ya untuk kita. Tapi jangan di sini katakan semua amal bani Adam, sholat, sedekah, berbuat baik sama istri, membiayai anak, lahu untuk dia sendiri, kata Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku, ya, dan aku sendiri yang tanggung pahalanya. Kalimat wa ana ajzi bihi, para ulama menyebut maksudnya Allah tuh ingin memberikan pahala yang besar banget tanpa batas. Maka dikatakan wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya semuanya tanggung Allah, tapi puasa khusus disebutkan saya sendiri yang akan tanggung pahalanya, saking besarnya. Kenapa? Para ulama menyebut karena puasa itu benar-benar karena Allah. Bukan kan jenengan tidak berani makan karena Allah, menahan hubungan suami istri siang hari karena Allah, enggak bentak-bentak siang hari karena Allah, diajak gelut jenengan enggak mau, saya lagi puasa karena Allah, maka pahalanya besar sekali. Kulu amali ini Adam lahu, semua amalan kita untuk kita sendiri kecuali puasa. Illa syam fa innahu li wa ana ajibihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan saya sendiri yang tanggung pahalanya. Ini ibadah khusus, Masya Allah. Jadi sekali lagi, puasa mengajarkan kepada kita agar ikhlas di dalam seluruh ibadah. Nah ini kita konversi ke seluruhnya. Sholat kita begitu, seluruhnya begitu, harusnya begitu itu. Jangan bahagianya kita diketahui oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, Bapak Ibu. Ini asal kita punya medsos, punya Twitter, punya Facebook, punya WA, sudah godaan setan lebih mudah masuk. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara pekerjaan setan adalah menggelitiki orang yang sudah menyimpan ibadahnya untuk diceritakan. Ikhlas kok, ikhlas, cerita wae wong iki ora apa-apa mung nyontoi tok begitu. Akhirnya dia cerita, ketahuilah derajat pahala yang tersimpan dengan yang diceritakan walaupun ikhlas tinggi yang tersimpan walaupun ceritanya ikhlas. Nanti lama-lama ria. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak umroh, tahan nggak ngambil foto atau video di sana? Tahan nggak? Umroh haji nggak ngambil foto satupun, cekrek di depan Ka'bah. Kadang-kadang kita malah sekarang ibu-ibu jamaah, siapa yang mau nitip doa ngelis, mumpung saya lagi di depan Ka'bah. Subhanallah. Kalau mau doain aja, gitu. Nggak perlu nyuruh-nyuruh seperti itu. Kalau seperti itu kita lagi riya. Kita tidak menuduh riya, tapi berpotensi riya. Bayangkan kadang-kadang ada status, alhamdulillah hari ini saya meskipun panas terik bisa keluar dari hotel, diberi kekuatan kakinya jalan menuju Masjid Nabawi, saya sholat di sana sekian rakaat, alhamdulillah karena dari Allah.
di status, di status. Itu dalam rangka apa itu? Sekali lagi kita tidak menuduh riya, tapi berpotensi riya. Bahkan hari ini kadang-kadang orang membantu orang tuanya pun kadang-kadang diceritakan di statusnya, alhamdulillah hari ini saya beli beras 20 kilo untuk ibu saya dan sabun dan subhanallah. Maka puasa mengajarkan kepada kita bahagianya kita itu ketika tidak diketahui orang lain, dan ini yang seharusnya kita lakukan. Kita harus belajar mengajari diri ini agar derajat kita sampai kepada level di mana kita beribadah tidak diketahui orang lain, itu yang membahagiakan kita. Bapak Ibu semuanya, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW sangat terkenal. Ini menikah tentang sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilli illa dilluh, kata Rasulullah. 7 golongan. Hadis ini ditahrij 7 golongan itu bukan pembatasan ya. Maksudnya bukan hanya 7 golongan ini saja sebenarnya, tapi di dalam hadis ini katakan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di mana yauma la dilli illa dilluh, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah saja. Hari itu matahari turun jadi 1 mil, panasnya luar biasa. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Satu di antaranya adalah orang yang sejenis ini, yaitu apa? Rajulun tasodakoh bisodakotin, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh. Kuncinya fa'akfaha, kemudian dia menyembunyikan sodakohnya itu, disembunyikan amal solehnya itu. Hatta la ta'lama simaluhu mayunfiku yaminihi, sampai-sampai tangan kirinya nggak mengetahui apa yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin nggak? Tangan kanan sodakoh, tangan kiri nggak ngerti. Ini, oh itu, bukan gitu maksudnya Pak Ibu. Maksudnya di sini adalah tangan kanan dan kiri itu kan karib, yang paling dekat, nyupir bareng, pergi kemana-mana bareng, nyuci bareng. Maksudnya jenengan mungkin punya orang yang paling dekat jenengan, istri jenengan, anak jenengan, sahabat karib, teman kantor, yang kemana-mana tahu aktivitas jenengan. Yang dimaksud di sini jenengan bersedekah sampai teman terdekat tuh nggak ngerti, teman terdekat nggak ngerti. Ini berkualitas sekali yang seperti ini. Jenengan bahagianya justru ketika tidak diketahui oleh orang lain. Masya Allah. Kisah ini diwakili oleh Hasan bin Ali. Ketika beliau punya kebiasaan malam hari ketika istri sudah tidur, ambil gandum ditaruh di depan rumah orang-orang miskin. Begitu beliau meninggal, ada bekas untuk gendong gandum. Orang miskin bersaksi, kok nggak ada lagi sekarang yang kirim gandum ke depan pintu saya? Setelah Hasan bin Ali meninggal, istrinya pun nggak tahu. Bayangin Bapak Ibu, jenengan harus punya ibadah yang betul-betul jenengan dengan Allah saja yang tahu. Di ujung malam istri lagi tidur, jenengan bangun sholat menangis di situ. Baru setelah selesai jenengan bangunkan istri sholat. Istri kita nggak tahu kita sholat. Atau jenengan suami di pinggir jalan, setiap hari beli 2 bungkus makanan dikasih kepada orang miskin, istri jenengan nggak tahu, anak jenengan nggak tahu. Ini berkualitas. Taunya nanti kalau sudah meninggal, dek ben bojone sampean iki lho, nek nang dalan mesti tuku panganan, ada orang cerita misalnya kepada jenengan. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi puasa mengajarkan kepada kita ikhlas di dalam ibadah. Jangan opo-opo di foto, di share, foto share. Nggak mudah loh orang kayak saya ya. Jadi kayak gini nih, kadang-kadang harus disorting untuk memberikan pengetahuan ke orang lain. Nggak mudah menjaga kemurnian di dalam ibadah. Tapi kita berusaha. Rasulullah suatu ketika haji dikatakan Allahumma hajatan la riya wala syum'a. Ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini hajiku la riya wala syum'a, tidak ada riya, tidak ada syum'ah. Itu Rasulullah Muhammad SAW saja masih berlindung kepada Allah dari riya dan syum'ah. Apalagi kita Bapak Ibu, kok wani-wani ini nge-share foto, wani-wani ini bagi-bagi video tentang kegiatan ibadah kita. Subhanallah. Puasa mengajarkan itu kepada kita Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, jangan sampai kita bahagianya justru ketika diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang kita digoda oleh setan gini, saya nggak bermaksud sombong loh ya, saya cerita ini nggak bermaksud sombong loh. Subhanallah. Kadang-kadang kita begitu, atau misalnya begini, saya mau cerita, bukan bermaksud ria, saya cuma cerita aja, ngasih contoh penjelasan. Subhanallah. Kenapa? Lucu. Masya Allah. Kemudian
Saya hanya motivasi aja, ini sedekah saya tujuan ke jenengan. Saya kasih motivasi buat jenengan ya. Ini kadang-kadang begitu setan nih, untuk menggoda kita. Maka sekali lagi, ibadah tersembunyi pahalanya lebih besar ketimbang ibadah diceritakan walaupun ceritanya ikhlas, dan akan hilang pahalanya ketika ria. Subhanallah. Bapak Ibu, closing di bagian nomor 2 ini adalah tentang Quran surah Al-Qiyamah ayat kedua. Kita baca Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsul lawwamah. Apa nafsul lawwamah? Ini indikator di dalam diri kita. Lampu kuning kalau di jalan tuh. Ada indikator di dalam diri kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita tuh dibekali oleh Allah dengan nafsu lawamah, yaitu nafsu yang membenci perbuatan buruk kita. Ada nggak? Jenengan ketika cerita ke orang lain, kan jenengan tahu tujuannya, jenengan cerita jujur, jenengan tahu. Gila bang, saya cerita ini gini koyo gini loh, kan tahu diri kita, ya nggak? Ini nafsu lawamah. Kalau jenengan berbuat jelek, dia akan mengatakan kok yo ngono to, kok yo ora ngono to, begitu. Pernah nggak jenengan menyesal tuh setelah berbuat sesuatu? Jenengan anak tenanan banget, jenengan pura-pura. Kok ngono? Ini nafsu lawamah ini, Bapak Ibu. Dan Allah bersumpah dengan nafsu lawamah ini. Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, yaitu indikator di dalam diri kita yang menjadi tanda mbok ra ngono to. Ya enggak? Manusiawi enggak itu? Jenengan kalau berbuat salah kira-kira nyesel enggak itu? Iya. Sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri itu tandanya, indikatornya. Ini kadang-kadang dibablas sama kita. Oh, ora urusan, benesu dan nesu. Karepmu, ini yang masalah, Bapak Ibu. Jadi tak kewong udah tahu ini enggak benar nih. Itu tuh enggak benar tuh kamu gibah. Allah iman lezat kok ngomongin itu, subhanallah. Kita bisnis sedang menipu orang misalnya, kan kita tahu. Iya enggak? Mbok ojo ngono toh, nafsu lama mengatakan begitu. Orang yang penting untung, subhanallah. Jualan parfum, bibitnya cuma 20% mengatakan 50%. Kan kita tahu kalau kita pelakunya. Mbok ojo ngono toh. Itu ada di nafsu lama ini, tapi tetap kita lakukan, subhanallah. Maka Allah bersumpah dengan nafsul lawamah untuk menjadi pengingat buat kita agar kita benar-benar membatasi indikator itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah puasa, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita untuk tidak emosi dan teriak-teriak. Ini saya juga sama-sama belajar. Yang namanya ngajari anak, ngajari ini kadang-kadang nggak mudah, kadang-kadang juga teriak-teriak. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke bulan puasa, sesungguhnya puasa mengajarkan kepada kita untuk tidak teriak-teriak. Rasulullah bersabda, wa idza kana yaumu siyami ahadukum, jikalau panjenengan dalam keadaan puasa, kata Rasulullah, wala yashab wala yarfus, maka janganlah engkau berkata-kata kotor, wala yashab, jangan kau bertindak bodoh, teriak-teriak. Dikatakan fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul ini mur'un shaim. Ketika diajak gendut karo, diajak macam-macam, katakan apa? Saya lagi puasa. Engkau ngomongin bae yo, bukan begitu. Untuk tidak fala yarfus wala yakhaf wala yaskhaf, supaya kita enggak teriak-teriak, kita enggak marah-marah, kita tidak berbuat bodoh. Itu puasa diajarkan. Karena kalau kita melakukan itu, jangan tahu jangan enggak batal puasanya, enggak harus ganti, tapi enggak dapat pahalanya. Bayangin, sebenarnya nilai Ramadan kalau kita bawa itu dahsyatnya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah persatuan, Bapak Ibu. Ini penting. Sholat tarawih itu mengajarkan kita untuk bersatu dengan para kaum muslimin. Jangan selalu sendirian. Mengajarkan kita sholat berjamaah. Maka kita betul-betul minta kepada Allah untuk betul-betul bisa dengan sama muslim itu bersatu. Bukan berarti menerima seluruh perbedaan kemudian kita terima seluruh itu, bukan. Tapi kalaulah pun ada perbedaan, bagian-bagian tertentu yang cabang-cabang jangan terlalu ditekan, kecuali bagian yang usul. Kalau bagian cabang mungkin perbedaan 1-2 nggak usah dipersoalkan.
Di bulan puasa kita tahu ada yang 23, ada yang 11, ada yang 36. Ketahuilah bahwa kita dimotivasi waktu itu. Man sholat ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah atau kutiba lahu sholat lailahulah. Barang siapa yang bersolat bersama imam hatta yansharif sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Artinya apa? Memang kita disuruh bersatu Bapak Ibu. Maka di bulan Ramadan ayo masjid benar-benar tempat bersatu Bapak Ibu. Jadi dengan kumpul seperti ini sebulan sekali, sholat berjamaah 5 hari sekali, mungkin tidak bisa asar dan duhurnya sama bekerja, maghrib, isya, subuh, ayo diramekan. Jangan sampai ada musola seperti ini kok jamaahnya enggak ada sholat berjamaah. Sayangnya luar biasa. Kita tahu nih, 3 madzhab mengatakan wajib bagi laki-laki, hanya madzhab Syafi'i yang mengatakan mustahab. Laki-laki itu wajib di masjid. Bagaimana tidak? Abdullah bin Umi Maktum yang buta saja tanya, adakah keringanan buatku ya Rasulullah? Enggak ada, tetap berangkat sholat. Kita enggak buta, motor ada, enggak hujan lebat, masa iya kita enggak ke masjid? Ini puasa kita diajarkan seperti itu. Kita semangat loh sholat tarawih kemarin. Ini apa lagi? Sholat tarawih sunnah loh hukumnya, semangatnya luar biasa, nggak putus 1 bulan. Kalau seperti itu seharusnya di bulan luar Ramadan harus lebih kuat. Kemudian Bapak Ibu, jenengan ada hal yang perlu diingat-ingat. Di bulan Ramadan jenengan itu disuruh menahan yang awalnya halal menjadi nggak boleh karena Ramadan, ya enggak? Siang hari makan awalnya boleh, gara-gara Ramadan nggak boleh. Di luar bulan puasa itu kita disuruh menahan yang haram. Paham maksudnya Bapak Ibu? Berarti latihannya kan udah keren banget tuh. Sing halal ditahan iso kita karena Allah. Jadi luar bulan Ramadan itu kita nggak suruh nahan itu, nahan yang haram, tahan jangan dilakukan karena Allah. Harusnya lebih bisa. Gini Pak. Kalau jangan lihat deretan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam seterusnya, kemudian syahrul Ramadan allati unzila fil Quran, kemudian wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, seterusnya sampai 188 dikatakan di sana, dikatakan di ayat 88-nya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta orang lain dengan cara yang batil, bahkan kau mengambil uang itu untuk nyogok hakim dalam rangka bisa makan harta saudara panjenengan. Ini luar biasa Bapak. Artinya apa? Di bulan puasa itu yang halal ditanya aja bisa ini di ayat dikatakan kenapa? Oh cuma sing batil, jangan makan yang batil sebagai penutup. Nek sing halal we iso ditahan lah kok moyo-moyo sing haram ditabrak gitu loh. Masya Allah Bapak Ibu. Maka ini warisan dari puasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah banyak interaksi dengan Quran, dan ini harus tadabbur Bapak Ibu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang ketika Rasulullah ingin mendengar Quran sebagaimana diturunkan Jibril kepadanya, Ibnu Mas'ud yang itu bacalah untukku, nangislah Ibnu Mas'ud. Bayangin, suruh baca di depan orang yang Al-Quran turun kepadanya, gimana coba? Beliau mengatakan, dan ini dari Fudail bin Iyad, salah satu yang praktik ilmunya Ibnu Mas'ud adalah ketika membaca Al-Quran, setiap penggalan ayatnya, penggalan kalimat-kalimatnya, kata-katanya dia pahami dan dia berhenti berulang kali karena tadabbur terhadap Al-Quran. Dia bertemu dengan ayat rahmat dia, ya Allah rahmati aku. Bertemu dengan ayat yang mengancam, ya Allah saya berlindung kepadamu dari demikian. Demikian yang seharusnya kita lakukan di luar bulan Ramadan, sehingga bacaan Quran kita itu ngaruh kepada kita. Makanya saya kalau ditanya, Ustaz tua itu kalau bulan Ramadan berapa kali tamat? Sekali pol paling pumpisan tok, jarang lewat hari itu, kadang-kadang malah ora tamat. Kenapa? Karena sering kali saya baca 1 halaman, balik lagi ke ayat yang pertama sambil dipikir, baca tafsirnya lagi, baca tafsir nggak cukup 1, Ibnu Katsir dibaca, As-Sa'di dibaca, tafsir Kemenang dibaca, tafsir kontemporer dibaca, sehingga 1 halaman itu bisa berjam-jam, dan ini ngefek terhadap kehidupan kita, dan biasanya langsung masuk, langsung hafal di kita. Kalau kita baca dengan tadabbur itu langsung otomatis kehafal dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan beberapa hal ini yang bisa kita ambil dari bulan puasa. Ada 8 sebenarnya, ini ada 6 yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita sebelum kita melanjutkan lagi tentang pelajaran kita, yaitu kitab
usul salasa yang kita pecah-pecah itu. Kemudian nanti kita mungkin berikutnya lebih fokus ke kitab sholat. Saya ambil dari dua buku, dua kitab. Salah satunya adalah sifat sholat Nabi, dan nanti dikembangkan per masing-masing partisinya itu. Mudah-mudahan membuat kita ibadahnya menjadi lebih baik, insya Allah. Nanti sampai pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu dua pertanyaan, monggo.